Halo teman-teman trader semua, kita berjumpa kembali di YouTube channel saya A2XM Forex. Kali ini saya akan coba membagikan beberapa dasar technical analysis yang menurut saya meskipun merupakan materi yang sangat dasar, tapi sangat penting sekali untuk benar-benar kita kuasai apabila ingin sukses dalam karir trading kita. Yang akan saya bahas berikut adalah tentang chart structure dan akan saya sedikit singgung tentang chart pattern. Chart structure yang paling umum dan paling sering terjadi pada saat tren, baik tren naik maupun tren turun, adalah seperti ini. Harga naik, kemudian turun kembali, dan naik, turun, ini adalah tren naik, dan kemudian dari sini ke sini adalah tren naik, dan kemudian suatu saat harga akan kembali berubah menjadi tren turun seperti ini. Inilah yang disebut chart structure yang paling umum terjadi pada saat tren naik dengan sempurna dan kemudian tren turun dengan sempurna. Katakan ini adalah sebuah chart yang ideal yang mewakili chart pada umumnya. Sekarang kita coba kasih tanda di sini. Harga naik kemudian turun, membuat low di sini, low baru. Harga naik kembali melewati high sebelumnya. Kita sebut di sini sebagai higher high. Kita tandain. Di sini adalah, kita singkat saja sebagai higher high 1. Kemudian turun kembali. Oh sebentar, low-nya belum. Ini adalah higher low. Kita singkat menjadi HL 1. Kemudian naik menjadi higher high 1, kemudian turun kembali untuk low baru, tetapi tidak lebih rendah, tidak lebih low dari low sebelumnya. Maka kita sebut titik ini sebagai higher low 2. Higher low 2. Higher low 2. Low yang lebih tinggi dari sebelumnya. Higher low adalah low yang lebih tinggi dari sebelumnya. Higher low 1, higher low 2, higher low 3. Ini adalah higher low 3. Ya, kita ulangi dari sini. Higher low 2, kemudian melewati higher high 1, maka terjadi high yang lebih tinggi dari high sebelumnya. Kita sebut sebagai higher high 2.
higher high 2. Kemudian turun kembali membentuk low baru, tetapi low ini tidak lebih rendah daripada low sebelumnya, maka kita sebut higher low 3. Kemudian naik kembali melewati higher high sebelumnya, higher high 2 kita lewati, maka akan terjadi higher high 3. Demikian seterusnya. Kemudian di sini kita perhatikan low berikutnya sama dengan low sebelumnya. Oke, jadi untuk sementara kita sebut low saja. Kemudian naik lagi, tapi tidak lebih tinggi daripada high sebelumnya, high 5. Ya, kita sebut sebagai high saja. High di sini tidak lebih tinggi daripada high sebelumnya. Kemudian harga kembali turun melewati low sebelumnya dan membuat low lebih rendah dari low sebelumnya, low yang baru. Kita sebut di sini sebagai lower low. Kita singkat saja menjadi LL1. Kemudian harga naik kembali, tetapi tidak bisa lebih tinggi dari high sebelumnya, melainkan lebih rendah daripada high sebelumnya. Kita sebut di sini lower high. Kita singkat LH1. Oke, cukup jelas ya sampai di sini. Ini adalah high yang tidak bisa lebih tinggi daripada high sebelumnya. Ini sebetulnya kita bisa sebut juga sudah menjadi lower high. Kemudian high berikutnya juga tidak lebih tinggi daripada high sebelumnya, lower high 1. Oke. Kita teruskan, harga kembali turun melewati lower low sebelumnya. Kita sebut Nah, inilah yang disebut sebuah chart structure, lengkap dengan nama-namanya. Atau kita sering menjumpai pada tulisan-tulisan tentang technical analysis yang disebut sebagai higher high, higher low, higher high, higher low, kemudian lower high, lower low, lower high, lower low. Area-area
higher high, higher low, dan lower low, lower high ini sebetulnya merupakan sebuah level-level support dan resisten, di mana harga tertahan pada area tersebut. Coba kita beri tanda pada area-area tersebut seperti ini. Seperti ini. Jadi selain kita mengetahui pergerakan harga yang membentuk anak tangga seperti ini, kita juga harus tahu di area-area mana terjadi level-level support dan resisten yang kuat, yang penting untuk kita perhatikan, di mana harga akan berbalik arah atau melanjutkan pergerakannya. Contoh di sini terdapat resisten, kemudian harga turun. Di sini kurang, saya tambah lagi di sini garis. Harga turun menembus high sebelumnya menjadi sebuah resisten, harga kembali turun, naik lagi melewati resisten tersebut, dan resisten tersebut menjadi support di area sini, kemudian naik lagi, turun lagi, menemukan sebuah support lagi di sini. Nah, di bagian sini ternyata kita juga bisa menarik garis trend line. Kita coba tarik garis trend line di sini. Ya, seperti itu. Dan di sini juga bisa garis trend line untuk trend up. Kemudian untuk trend down-nya kita bisa tarik juga di area resisten, dan di area support-nya kita juga bisa tarik garis trend line. Kita juga perhatikan di sini sedikit menyinggung tentang chart pattern atau pola chart. Sebentar, saya Nah, teman-teman perhatikan semua di sini. Ini adalah sebuah contoh chart pattern yang disebut shoulder, head, shoulder, atau yang sering disebut sebagai head and shoulder. Saya beri nama dulu. Ya, seperti ini. Sekalian menyinggung mengenai chart pattern atau pola chart. Di sini terbentuk sebuah pola head and shoulder atau SHS. Ini adalah sebuah sinyal bearish. Kita dapat melihat bentuknya adalah seperti ini. Nah, di mana sebetulnya tempat-tempat yang ideal untuk kita mencari, untuk kita masuk posisi baik sell maupun buy? Jawabannya adalah pada area-area support dan resisten yang kuat, seperti pada garis-garis merah ini. Dan untuk head and shoulder ini, kita dapat mencari sinyal candlestick pattern pada shoulder sebelah kanan. Di saat harga melakukan retest pada area resisten ini, kita dapat mencari candlestick sinyal bearish pada area ini. Apabila kita mendapatkan sinyal candlestick bearish pada area ini, kita dapat meletakkan stop loss di atas high yang ini, dan target kita
bisa melihat level-level support sebelumnya. Target pertama di level ini, target kedua di level berikutnya. Ini adalah salah satu dasar dari technical analysis yang harus benar-benar kita kuasain. Kita bisa melihat saat ini harga berada di mana dalam sebuah peta. Anggap ini sebuah peta peperangan, maka kita bisa melihat di mana posisi musuh dan di mana posisi kita berada. Nah, sekarang bagaimana jika pergerakan harga tidak membentuk trend up atau trend down yang sempurna, yang jelas terlihat, melainkan terjadi sebuah pergerakan harga yang tidak jelas arahnya mau ke atas atau mau ke bawah. Bagaimana jika terjadi pergerakan harga seperti itu? Saya akan coba jelaskan sebentar. Jika terjadi pergerakan harga seperti berikut. Harga naik, tidak bisa melewati high sebelumnya, kemudian turun lagi, tetapi tidak melewati low sebelumnya, kemudian naik kembali, dan lagi-lagi tidak bisa melewati high sebelumnya, dan turun kembali, tidak bisa melewati low sebelumnya juga. Bagaimana bila terjadi pergerakan harga seperti ini? Kita lihat high di sini, kemudian berikutnya lower high, dan berikutnya terjadi lower high lagi dan lower high lagi. Dan pada bagian bawah kita lihat di sini higher low, low ini lebih tinggi daripada ini, dan kemudian higher low lagi dan higher low lagi. Kita coba tarik trend line dari titik ini terus ke sini. Terlihat terdapat resistance pada trend line. Demikian juga untuk bagian bawahnya. Kita coba tarik, ya, kurang lebih di situ. Terdapat support di bagian bawah. Apa yang terjadi bila pergerakan harga membentuk struktur chart seperti ini? Ini adalah pergerakan harga sideways atau ranging, tidak membuat higher high dan higher low, dan tidak membuat lower high dan lower low. Kita lihat juga ternyata pergerakan harga seperti ini membentuk sebuah chart patterns segitiga atau triangle pattern. Triangle pattern seperti ini adalah disebut juga symmetrical triangle, yaitu bentuknya simetris untuk bagian atas dan bawah, dan biasanya pattern ini merupakan continuous pattern, yaitu meneruskan dari tren awal sebelum terjadinya pattern triangle ini. Jadi misal ini adalah uptrend, dari bawah sini uptrend, dan kemudian terjadi sideways seperti ini membentuk triangle pattern, kemungkinan besar harga akan kembali melanjutkan tren naik sebelumnya. Jadi akan break out dari resisten
ini seperti itu, dan bisa juga terjadi retest menuju resisten yang telah berubah menjadi support di sini untuk kembali melanjutkan pergerakan naiknya. Dan tinggi kenaikan telah breakout di sini adalah kurang lebih sama dengan tinggi permulaan pattern segitiga ini. Jadi maksudnya seperti ini. Maka saat terjadi breakout, dia akan kurang lebih mencapai tinggi range pergerakan harga yang sama tingginya dengan permulaan pattern tersebut. Ya, seperti itulah salah satu chart pattern yang cukup sering terjadi juga. Baiklah, sampai di sini video saya kali ini. Terima kasih dan sampai berjumpa kembali.